Hei para kaum pemuja Ratu Medusa dan para kaum penikmat kucing. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, video kali ini gua akan memberikan rekomendasi donghua dengan genre sci-fi atau masa depan yang gak kalah bagus dengan anime-anime dari Jepang. Sebelumnya, buat kalian yang baru melihat ini YouTube channel, pencetlah itu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai uang parkir, oke? Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, langsung kita masuk ke videonya. Let's go! Swallowed Star. Donghua ini menceritakan virus RR yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di bumi, yang membuat dunia jatuh ke dalam bencana. Akibat dari virus RR tersebut, membuat hewan-hewan yang terinfeksi bermutasi menjadi monster yang sangat menakutkan dan menyerang manusia secara besar-besaran. Ketika manusia menghadapi kehancuran, mereka membangun sebuah tembok dan membangun kota yang berbasis sebagai benteng terakhir manusia. Cobaan yang dialami umat manusia selama periode tersebut disebut dengan periode nirwana. Dalam lingkungan hidup yang ekstrim, kekuatan manusia juga secara bertahap maju dan berkembang. Banyak seni bela diri yang bermunculan, dan kekuatan manusia secara kualitatif meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang terbaik dari mereka disebut dengan warrior. The Black Troop. Donghua ini bercerita tentang peradaban manusia masa kini. Namun tidak cuma di bumi kita, ternyata masih ada kehidupan yang berada di luar galaksi lain yang memiliki kekuatan dewa, ras iblis, dan ras malaikat. Namun bumi yang merupakan tempat tinggal bagi para manusia akan segera menjadi medan pertempuran dari berbagai peradaban. Untuk mencegah bumi menjadi medan perang, manusia membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki genetik dari dewa di masa lalu. Pasukan ini diberi nama Black Troop atau pasukan hitam. Core Sensei. Donghua ini merupakan animasi yang berlatar oriental bertema pertarungan supranatural. Di sebuah kota modern yang bernama Kota Yun, Qian Qixi yang menguasai kekuatan elemen penjaga perdamaian dunia, perubahan besar 10 tahun yang lalu menyebabkan divisi Qian Qi melemah secara bertahap. Pemimpin kota Yun, yang bernama Li Zuanyuan, mulai menggunakan baru inti untuk mengubah tubuhnya. Divisi Qian Qi kota Yun yang terfragmentasi berada dalam krisis. Reporter Yue Juantian secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi selama wawancara. Dan sebenarnya konspirasi ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Knight on the Breeze. Di masa depan, penjelajahan manusia di alam semesta telah memasuki era sejahtera. Ahli teknisi Chenmo awalnya mengira kalau dirinya akan berhasil mencapai dunia baru yang dikembangkan oleh manusia dan pesawat ruang angkasa antar bintang. Tanpa diduga, ketika ia bangun, Yeyuan Xing menjadi bagian dari bumi yang hancur, dan rekan satu timnya menjadi monster yang sangat mengerikan. Chenmo tidak mengetahui bahwa selama beberapa ratus tahun tertidur di kabin yang tidak aktif, manusia telah membentuk federasi antar bintang. MNS Organization. Di masa depan, dengan meningkatnya jumlah bencana alam dan bencana alam dari alam semesta, sebuah organisasi misterius yang disebut dengan Shanhai Jihui muncul, berniat untuk menghancurkan dan menggantikan manusia modern. Sang protagonis yang bernama Leiki bergabung dengan tim tempur Armored Exoskeleton Titanium dan memiliki beragam konflik dengan organisasi misterius. Foreordination. Gelandangan kosmik Li Yuesu secara tidak sengaja menemukan pesawat ruang angkasa imigran Sangjia yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu, dan menyaksikan anomali yang mengerikan. Orang-orang secara bertahap menemukan bahaya besar yang mendekati manusia. Semua kekuatan di wilayah tersebut harus bekerja sama untuk menghadapi musuh yang kuat.
Namun, kekuatan ras alien berada jauh di luar dugaan manusia. Ketika manusia di Connell Star Village musnah, mereka harus mengirim Li Yuesu untuk meminta bantuan dari peradaban manusia yang kuat di jantung galaksi. Age of Gunslinger. Dengan kedatangan era super misterius, Genlock mempromosikan penguatan fungsi tubuh manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang berhasil membuka kunci genetik mampu menjadi agen, dengan yang terbaik di antara para agen adalah Dewa Senjata. Berbagai kekuatan berjuang keras untuk mendirikan akademi guna untuk membudidayakan agen. Dengan penerapan eksperimen dan paksaan dari ras misterius, dunia secara bertahap jatuh ke dalam rawa perang. Spirit Cage Incarnation. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, dunia manusia telah lama kelebihan penduduk. Umat manusia menuju ke bintang-bintang untuk mencari rumah baru. Penyelarasan bulan menyebabkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang dunia hingga beberapa dekade. Ketika bumi akhirnya pulih, manusia muncul kembali untuk menghadapi dunia yang aneh namun akrab ini. Akankah kita yang pernah memerintah atas dunia ini masih tetap menjadi penguasa di dunia ini? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian tonton sendiri Donghuanya, oke? The Defective. Di era Ephemeris baru, Star Alliance mendirikan sistem Taman Eden untuk membebaskan orang-orang dari rasa sakit dan bersalah. Namun, 1% dari orang-orang di 8 galaksi masih tidak dapat mengakses Taman Eden. Mereka diasingkan ke galaksi ke-8 dan direduksi menjadi The Defective. Pada saat itu, Laksamana Aliansi, Lin Jianheng, dijebak dan pergi ke galaksi ke-8. Dia bertemu dengan Du Bixing, seorang pemuda dengan hati yang baik. Setelah itu, aliansi digulingkan dan bajak laut pun merajalela. Dan keduanya harus memimpin The Defective dalam petualangan antar bintang dan mengungkap lapisan misteri. Nah, segitu adalah rekomendasi Donghua bergenre sci-fi dari gua. Kalau menurut kalian, dari rekomendasi yang gua sampaikan, mana Donghua yang menurut kalian paling seru? Tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya rekomendasi sendiri, bisa juga tulis di kolom komentar, oke? Gua Zan undur diri, sampai jumpa di next video.